Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Silvanya. Shalom, damai sejahtera Kristus kiranya melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya damai sejahtera Allah menjadi kekuatan bagi saudara dan saya menjalani hidup ini. Firman Allah pernah berkata, "The joy of the Lord is my strength." Atau sukacitanya Allah adalah kekuatan bagi kita. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempelajari sebuah renungan pada pagi hari ini adalah kuasa kedekatan. Kedekatan akan membuat kita mengerti dari orang yang kita dekat. Kedekatan akan membuat kita semakin mirip dengan orang tersebut. Bahkan bagi anak muda zaman sekarang, walaupun mereka nggak pernah ketemu dengan artis idolanya, tapi mereka berpakaian, mereka berdandan, bahkan mungkin mereka mau pakai rambut, pakai baju, bahkan kalimat mereka dimirip-miripin dengan artis idolanya. Bahkan gak jarang makanan yang mereka makan itu diserbu oleh followernya. Bahkan gak jarang pakaian yang mereka pakai dalam tempo beberapa jam langsung sold out. Kenapa? Karena biasanya penggemar ingin semirip-miripnya dengan idola mereka. Bahkan gak heran kalau idola mereka tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka akan histeris, teriak dan sebagainya. Suatu hari saya pelayanan di sebuah cabang di daerah Jakarta Barat, saudara. Dan ketika saya datang, itu di luar antri, banyak sekali antrian. Saya kira mereka mau antri ikut jadwal ibadah, saudara. Jadi saya bilang mantep nih. Anak-anak mudanya dibangkitkan oleh Tuhan. Oh, dahsyat nih. Mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan ketika saya dekat, ternyata mereka bukan menuju ke arah gereja, tapi mereka menuju ke sebuah tempat. Ternyata ada artis Korea, salah satu personil dari, saya nggak tahu lah siapa, sedang meet and greet saudara. Namanya Sehun kalau saya nggak salah ya. Yang saudara kalau makan bakso tuh ada yang putih-putih ya saudara ya. Kalau tahu apa itu terus di kolom komentar ya saudara ya. Please jangan emosi, jangan marah saudara. Karena tinggalkan marah itu akan membuat engkau berdosa saudara. Kedekatan, kuasa dari sebuah, ketawa dulu kita saudara ya. Yohanes 15 ayat yang kelima bilang demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab menggambarkan kita adalah ranting, Yesus adalah pokok anggur. Selama ranting menempel kepada pokok anggur, maka selama itu dia baik-baik saja. Selama ranting terus menempel, maka nutrisi, makanan, air dan sebagainya, pokok akan mengalirkan kepada ranting. Dan ketika ranting mulai copot dari pokoknya, mungkin awalnya hijau, tapi slow but sure pelan-pelan akan menjadi kuning, kering, dan habis disapu oleh angin. Firman Allah mengatakan Yohanes 13:15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kristus Yesus Tuhan memberikan kita sebuah panggilan yang baru, bahwa kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Kita diangkat menjadi sahabatnya Tuhan. Saya bisa bayangin gak kalau suatu hari Presiden Jokowi bilang sama saya dan bilang, kita sahabatan yuk. Kita jadi sahabat. Kita jadi best friend. Saya bisa bayangin gak kalau Presiden Jokowi apa-apa ngomong sama saya dan bilang, aku mau buat ini, kamu mau datang gak? Aku buka open house di sana Bogor, datang ya. Saya bisa bayangin gak kalau tiap malam dia telepon saya dan bilang, apa kabar sahabatku? Kamu baik-baik aja apa enggak? Saudara bisa bayangin gak kalau tiba-tiba Presiden Jokowi telepon saya dan bilang, apa yang bisa aku bantu? Aku lihat kamu lagi sedih, ngomong sama aku. Saya percaya saudara akan lebih percaya diri menjalani hidup karena ada orang yang berkuasa yang menjadi sahabat saudara. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan lebih hebat dari semua presiden di muka bumi. Tuhan menyebut kita adalah sahabat.
kita bukan lagi hamba. Mungkin dalam some area kita tetap hambanya, tapi dalam maksud kebenaran firman Tuhan ini kita dipanggil menjadi sahabatnya. Allah menciptakan Taman Eden dan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah nggak taruh Adam dan Hawa di luar Taman Eden, tapi Alkitab katakan Allah ciptakan dulu langit dan bumi beserta isinya, baru di hari terakhir manusia diciptakan. Apa maksudnya? Semuanya udah ready, baru manusia diciptakan. Bahkan kita mengatakan setiap hari sore Adam dan Hawa dengan Allah, mereka bercakap-cakap. Bayangan saya, imajinasi saya, mereka ngopi-ngopi cantik. Mereka duduk di sebuah taman yang sangat indah dan mereka ngobrol. Mungkin Adam menceritakan hari ini kuda Nil nakal, atau mungkin Hawa bilang hari ini mereka habis bagaimana sebagainya. Dan Allah mendengarkan mereka. Kita lupa bahwa kekuatan kita adalah terletak kepada kedekatan kita sama Tuhan. Kita lupa bahwa manusia itu hanya sehebat hubungannya sama Tuhan. Kita lupa sumber inspirasi manusia adalah Tuhan. Sumber kekuatan manusia adalah Tuhan. Selama manusia menempel kepada Tuhan, maka selama itu manusia itu akan tajam, akan penuh dengan inspirasi, penuh dengan keberanian, penuh dengan hikmat. Maka selama itu manusia akan bersinar terang benderang. Tahukah saudara bahwa bulan tidak bersinar, bulan hanya memantulkan sinar cahaya. Tapi kita melihat bulan tengah malam bersinar. Tahukah saudara bahwa kita bersinar bukan karena kita yang hebat, tapi karena Kristus Yesus inside of you, dan dia shine, bersinar di tengah-tengah kita. Tahukah saudara bahwa kekuatan kita hanya terletak di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kejadian 5 ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat. Ia telah diangkat oleh Allah. Allah tidak pernah membatasi saudara dan saya. Allah bahkan bukan menyebut lagi saudara hamba, tapi kita disebut sebagai anaknya. Dia Bapa. Ini sebuah privilege yang paling luar biasa. Kau punya Bapa yang hebat. Kau punya Allah yang mengasihi saudara. Kau punya Tuhan yang ngotot ingin dekat sama saudara. Saudara pelajari bangsa Israel. Allah membangun bait Allahnya. Allah membangun yang namanya bait sucinya atau kemah sucinya di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa? Karena Allah mau dekat sama manusia. Bahkan bukan hanya itu, Allah mengambil rupa manusia melalui Yesus Kristus Tuhan menjadi manusia. Kenapa? Karena Allah mau dekat sama manusia. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow. Hal tersebut menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Kuasa dari kedekatan. Semakin kita dekat, saya baca sebuah penelitian yang menarik. Karena saya seorang ayah dari 2 orang anak, jadi saya suka follow account-account yang banyak ngajarin tentang bagaimana menjadi parents atau parenting yang baik. Dan sebuah penelitian yang memberkati saya dikatakan bahwa semakin orang tua bermain dengan anaknya, semakin orang tua meluangkan waktu dengan anaknya, maka semakin anak tersebut akan bertumbuh secara hebat dalam bidang kecakapan intelektual, kecakapan emosi, dan kecakapan sosial. Mereka bilang kalau ingin anakmu pintar, anakmu emosinya bagus, kalau pengen anakmu sosialnya bagus, sering luangin waktu. Terutama dalam fase 1-5 tahun. Karena di situlah mereka menjadi imitator terbaik. Mereka mengimitasi orang tuanya. Mereka mendapat kepercayaan diri dari hubungannya sama bapaknya, dari hubungannya dengan mamanya. Di masa itu mereka senang dipeluk, di masa itu mereka senang dicium, di masa itu mereka bergantung penuh kepada orang tuanya. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita itu kuat karena kita punya Tuhan. Kita itu kuat kalau kita dekat sama Tuhan. Jauh dari Tuhan kita binasa. Dekat dari Tuhan kita sejahtera. Jauh dari Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi dekat dengan Tuhan, I can do all things through Christ that strengthen me. Segala perkara dapat kulakukan di dalam hidupku, dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara.
agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang lain juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhanku ajaib, Tuhanku setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya, Tuhan setia. Mari bawa hatimu lebih sungguh lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.